Hei wanita nggak berguna, kenalin calon menantu baru aku, aku. Seorang dokter lulusan luar negeri. Sore itu, suasana di sebuah restoran mewah tengah kota terasa begitu riuh oleh suara denting sendok dan perbincangan para tamu. Aku duduk termenung di sudut ruangan, memegangi cangkir teh hangat yang asapnya perlahan membumbung tipis ke udara. Sudah hampir 30 menit aku menunggu kedatangan Ibu Sinta, mantan ibu mertuaku yang mendadak memintaku bertemu setelah 2 tahun perceraianku dengan anaknya. Rasa canggung dan sedikit cemas terus bergulat di dalam dada, mengingat bagaimana dinginnya perlakuan keluarga itu saat aku masih menjadi bagian dari mereka. Namun, demi menjaga tali silaturahmi yang pernah terjalin, aku memberanikan diri untuk melangkah masuk ke tempat elegan yang sebenarnya terasa sangat asing bagi penampilanku yang begitu sederhana ini. Kehadiran kita dalam menjaga silaturahmi menunjukkan kedewasaan dan ketulusan hati, meskipun kita tahu tempat atau situasi yang dihadapi mungkin tidak selalu menyambut kita dengan kehangatan. Lamunanku terpecah ketika langkah kaki beraroma parfum mahal mendekati meja. Ibu Sinta berjalan anggun dengan pakaian bermerek, diikuti seorang wanita muda berkulit bersih yang memamerkan senyum tipis di sampingnya. Tanpa menyapaku terlebih dahulu, mantan ibu mertuaku itu langsung duduk membusungkan dada, memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh ejekan. Wanita di sebelahnya mengulurkan tangan dengan gaya formal yang terkesan sangat dibuat-buat, memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Sela, lulusan universitas ternama di Jerman. Suasana meja yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi sangat tegang dan menekan, membuat dadaku terasa sesak secara tiba-tiba. Ibu Sinta menyandarkan tubuhnya di kursi kayu berukir itu sembari tersenyum sinis melihat pakaian sederhana yang kukenakan. Dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh beberapa tamu di meja sekitar, beliau mulai membandingkan hidupku yang dianggap gagal total setelah berpisah dari putranya. Beliau dengan bangga memamerkan calon menantu barunya yang bertitel dokter spesialis, berasal dari keluarga terpandang di ibu kota, dan sangat sempurna untuk menggantikan posisiku. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan sembilu yang sengaja disayat ke hatiku, mempertegas betapa rendahnya posisiku di mata mereka selama ini. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba menahan gejolak emosi yang hampir pecah. Tangan dingin Dr. Sela mengusap cangkir kopi mewahnya seraya melontarkan sindiran halus tentang penampilan dan pekerjaanku yang dianggap tidak berselera tinggi. Dia menatapku kasihan, seolah-olah aku adalah wanita hina yang tidak pantas berada di dalam restoran bernuansa Eropa tersebut. Senyuman tipisnya menyiratkan kesombongan terselubung, seakan memperjelas perbedaan kelas sosial di antara kami bertiga saat itu. Meskipun perlakuan mereka terasa sangat menyakitkan, aku memilih untuk tetap diam dan mendengarkan setiap kalimat tajam itu tanpa berniat membalasnya dengan amarah. Aku sadar, membalas kesombongan dengan caci maki hanya akan merendahkan martabatku sendiri di hadapan manusia. Kerendahan hati untuk tetap diam saat dihina bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuasaan diri dalam mengendalikan emosi dan menjaga kehormatan di tengah kesombongan orang lain. Ejekan demi ejekan terus mengalir deras tanpa henti dari mulut Ibu Sinta yang tampak begitu puas melihat diriku tersudut. Beliau bahkan tak segan menceritakan kekuranganku di masa lalu kepada Dr. Sela, seolah diriku tak pernah memiliki jasa sedikitpun saat mengabdi sebagai menantunya. Wanita terpelajar itu hanya terkekeh pelan, sesekali menganggukkan kepala menyetujui ucapan calon ibu mertuanya yang semakin menyudutkan posisiku. Tatapan mata para pengunjung restoran lain mulai tertuju ke arah meja kami, menciptakan rasa malu yang teramat sangat di dalam hatiku. Namun di balik rasa perih itu, ada tekad kuat yang perlahan terbakar di dalam dada untuk tetap bertahan. Dr. Sela kemudian mengeluarkan sebuah kunci mobil berlogo mewah dan meletakkannya di atas meja dengan sengaja untuk pamer. Dia berkata dengan nada menggurui bahwa seorang wanita modern harus mampu berprestasi tinggi dan membawa gengsi bagi keluarga, bukan sekadar menjadi wanita biasa tanpa pencapaian. Suasana di meja itu semakin terasa menyesakan, seolah-olah udara bersih telah dihabiskan oleh kesombongan mereka berdua. Aku menatap mata Ibu Sinta dengan tenang, mencoba mencari sisa-sisa kebaikan yang mungkin pernah ada, tetapi yang kutemukan hanyalah ketamakan akan harta duniawi. Di saat itulah aku menyadari bahwa keputusan berpisah 2 tahun lalu adalah takdir terbaik. Tiba-tiba, seorang pria berjas sangat rapi dengan pengawalan ketat berjalan masuk ke dalam area restoran berkelas tersebut.
Kedatangan pria setengah baya itu mendadak membuat manajer restoran dan para pelayan membungkuk hormat penuh ketakutan serta kepatuhan. Suasana restoran yang semula bising berubah menjadi senyap seketika, memperlihatkan betapa berpengaruhnya sosok yang baru saja menginjakan kaki di tempat itu. Ibu Sinta dan Dr. Sela ikut terdiam. Mata mereka melotot mengagumi kemewahan pakaian serta wibawa besar yang dipancarkan oleh pria berkuasa tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa pria itu sedang berjalan lurus menuju ke arah meja kami. Kehormatan sejati seorang manusia tidak diukur dari benda materi yang dipamerkan, melainkan dari sikap saling menghargai dan bagaimana ia memanusiakan sesamanya tanpa memandang derajat. Pria berjas mewah itu menghentikan langkah tepat di samping mejaku, membuat Ibu Sinta dan Dr. Sela tersentak kaget dari duduknya. Dr. Sela yang merasa dirinya seorang profesional berpendidikan tinggi segera berdiri dan mengulurkan tangan dengan wajah penuh percaya diri untuk menyapa. Namun, pria parubaya itu sama sekali tidak menoleh ataupun membalas uluran tangan Dr. Sela yang terpaku kaku di udara. Tatapan matanya yang tajam dan penuh wibawa justru tertuju lurus kepadaku, yang masih terduduk tenang dengan pakaian sederhana. Kejadian tak terduga itu membuat raut wajah mantan ibu mertuaku berubah menjadi kebingungan yang sangat besar. Tanpa ragu sedikit pun, pria berkuasa itu membungkukkan badannya cukup dalam di hadapanku dengan rasa hormat yang amat tulus. Beliau menyapa namaku dengan lembut dan penuh kesantunan, memanggilku sebagai pemilik utama perusahaan yang sangat dinantikan kehadirannya oleh seluruh jajaran direksi. Kata-kata yang keluar dari mulut pria itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam kesadaran Ibu Sinta dan Dr. Sela seketika. Tangan Dr. Sela yang terulur perlahan gemetar dan ditarik kembali dengan rasa malu yang luar biasa hebat. Mereka berdua saling pandang dengan wajah pucat pasi, tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikan mata mereka. Pria itu rupanya adalah direktur utama dari jaringan bisnis pertambangan terbesar di negara ini, yang selama ini mengelola aset milik keluarga besarku. Beliau sengaja datang menyusulku karena ada dokumen penting bernilai ratusan miliar rupiah yang harus kutandatangani sore itu juga. Senyuman sinis di wajah Ibu Sinta membeku total, berganti dengan ekspresi syok dan ketakutan yang sangat amat jelas terpancar. Rahasia besar tentang identitasku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat di balik kesederhanaan, akhirnya terkuak secara alami di depan mata mereka. Dunia seolah berputar terbalik bagi dua orang yang baru saja melontarkan caci maki padaku. Jangan pernah menilai kedalaman laut dari permukaannya yang tenang, karena orang yang benar-benar bernilai tinggi tidak pernah merasa perlu berteriak untuk menunjukkan kehebatannya. Dr. Sela mencoba memecah kecanggungan dengan suara gagap, mempertanyakan apakah ada kesalahan orang dalam situasi yang sangat ganjil ini. Namun sang direktur utama dengan tegas menjelaskan bahwa aku adalah pemilik tunggal dari holding company yang baru saja membeli rumah sakit swasta tempat Dr. Sela bekerja. Pengakuan jujur itu membuat lutut wanita lulusan luar negeri itu terasa lemas, hingga ia hampir tersungkur kembali ke kursinya. Ibu Sinta hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak tak percaya bahwa mantan menantunya yang dulu dihina kini adalah atasan tertinggi calon menantunya. Suasana di meja itu mendadak hening tanpa suara sedikit pun. Aku menghela napas panjang, menatap dua wajah yang kini dipenuhi keringat dingin dan rasa penyesalan yang teramat mendalam. Tidak ada rasa dendam atau niat untuk membalas kejahatan mereka di dalam hatiku, melainkan hanya rasa prihatin atas kebodohan sifat manusia yang silau harta. Ibu Sinta mulai menyenggol lengan Dr. Sela, memintanya untuk melakukan sesuatu agar situasi canggung dan memalukan ini bisa segera teratasi. Namun sang dokter muda itu sudah kehilangan seluruh kesombongan dan rasa percaya dirinya, hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam menghadap meja. Penyesalan mendalam mulai merayapi pikiran mereka berdua secara perlahan. Sang direktur utama menyodorkan berkas dokumen tebal berlis emas di atas meja tepat di sebelah cangkir teh hangatku yang mulai dingin. Beliau memohon maaf karena harus mengganggu waktuku, seraya menjelaskan ringkasan proyek pembangunan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Ibu Sinta yang mendengar nominal dana kemanusiaan yang sangat fantastis itu semakin menyadari betapa jauhnya perbedaan kelas di antara kami. Beliau ingat betul bagaimana dulu selalu menuduhku sebagai wanita tidak berguna yang hanya menumpang hidup pada putranya. Kini, kenyataan pahit menghantam kesombongannya tanpa ampun sedikit pun. Kesombongan adalah kegelapan yang membutakan mata hati,
membuat seseorang lupa bahwa takdir bisa berubah dalam sekejap mata atas kehendaknya. Dengan tangan yang tenang, aku menandatangani dokumen besar itu satu persatu di bawah tatapan takjub dari para pengunjung restoran. Setelah selesai, sang direktur utama membungkuk hormat kembali sebelum akhirnya memohon diri untuk menyelesaikan urusan bisnis lainnya di luar. Kini, tersisa aku, Ibu Sinta, dan Dr. Sela yang masih terpaku kaku bagaikan patung bernapas di meja tersebut. Suasana hening yang merayap di antara kami terasa jauh lebih menekan dibandingkan saat mereka sedang melontarkan hinaan tadi. Ibu Sinta mencengkeram tas mewahnya erat-erat, mencoba mengumpulkan sisa keberanian untuk membuka suara. Dengan suara bergetar dan nada yang mendadak berubah menjadi sangat ramah, mantan ibu mertuaku itu mulai memanggil namaku dengan lembut. Beliau berusaha mencairkan suasana dengan mengklaim bahwa semua hinaan tadi hanyalah gurauan hangat untuk menguji kedewasaanku semata. Aku hanya tersenyum tipis merespons kebohongan yang sangat jelas itu, menyadari betapa cepatnya sikap manusia berubah ketika melihat harta dan kekuasaan. Dr. Sela pun ikut memaksakan senyum pias, berulang kali meminta maaf atas kelakuan tidak sopannya yang diakui sebagai khilafan anak muda. Plastisitas hubungan yang didasari materi terlihat begitu nyata di hadapanku. Aku memandang mereka berdua dengan tatapan teduh, tanpa ada aura permusuhan atau rasa superioritas yang membusungkan dada sama sekali. Aku menjelaskan dengan santai bahwa penampilan sederhana adalah pilihanku untuk tetap membumi dan mengingat asal-usul kehidupan. Jawaban jujur itu semakin menampar harga diri mereka yang selama ini selalu mengukur kehormatan seseorang dari merek pakaian dan perhiasan. Ibu Sinta menunduk malu, teringat betapa seringnya beliau membuang hadiah sederhana yang dulu kuberikan saat masih menjadi menantunya. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya yang selama ini penuh keangkuhan. Ketulusan sikap dalam menerima penghinaan tanpa membalasnya dengan kesombongan adalah bentuk tertinggi dari kehormatan jiwa seorang manusia. Di tengah perbincangan yang canggung itu, ponsel milik Dr. Sela berdering nyaring menandakan ada panggilan masuk yang sangat mendesak. Dari layar ponsel yang terlihat jelas, panggilan tersebut berasal dari jajaran direksi rumah sakit tempatnya bekerja sebagai dokter spesialis muda. Dengan tangan gemetaran, ia mengangkat telepon tersebut dan memasang mode pengeras suara karena panik yang tak tertahankan. Suara dari seberang telepon memberitahukan bahwa seluruh posisi kepemimpinannya di rumah sakit sedang dievaluasi ulang oleh pemilik baru institusi tersebut. Wajah Dr. Sela mendadak pucat pasi bagaikan mayat saat mendengar kabar buruk itu. Dokter muda itu memandangku dengan mata memohon, menyadari sepenuhnya bahwa nasib karir cemerlangnya kini berada tepat di dalam genggaman tanganku. Ibu Sinta yang menyaksikan kejadian itu langsung memegang tanganku dengan erat, mengabaikan rasa malunya demi menyelamatkan masa depan calon menantu kebanggaannya. Beliau memohon agar aku tidak membalas dendam atau memecat Dr. Sela dari rumah sakit, karena kesalahan sikap mereka hari ini. Air mata penyesalan mulai menggenang di sudut mata wanita tua yang tadinya begitu angkuh dan memandang rendah diriku. Suasana di meja itu berubah menjadi sangat emosional dan penuh keharuan. Aku memegang kembali tangan mantan ibu mertuaku dengan penuh rasa hormat, melepaskan cengkeramannya secara perlahan namun tetap terasa sangat hangat. Aku menegaskan bahwa aku tidak pernah menggunakan kekuasaan atau harta untuk menghancurkan hidup orang lain demi memuaskan rasa dendam pribadi. Keputusan mengenai karir Dr. Sela akan tetap berjalan secara profesional berdasarkan kinerja dan keahlian medisnya, bukan karena rasa benci. Ucapan tulus itu membuat Dr. Sela terperanjat. Tak mengira bahwa wanita yang baru saja dihina akan memberikan pengampunan sedamai itu. Tangis penyesalan akhirnya pecah di wajah Ibu Sinta. Kekuasaan sejati bukanlah tentang kemampuan untuk menghancurkan musuh, melainkan keberanian untuk memaafkan dan memberikan keadilan saat kita memiliki kesempatan untuk membalas. Ibu Sinta menangis terseduh-seduh di atas meja restoran, menyesali seluruh perlakuan buruk yang pernah dilakukannya kepadaku di masa lalu. Beliau teringat bagaimana dulu sering mengusirku dan memisahkan aku dari anaknya hanya karena menganggapku tidak sepadan secara ekonomi. Dr. Sela pun menundukkan kepala sangat dalam, merasa sangat malu atas kesombongan akademis dan latar belakang luar negerinya yang ternyata tak bernilai. Para pengunjung restoran yang tadinya menyaksikan dengan penuh ketegangan kini mulai tersenyum haru melihat kebesaran hati yang kutunjukkan. Suasana yang semula penuh kebencian perlahan berubah menjadi momen penyucian jiwa bagi mereka.
Aku mengambilkan selembar tisu dan menyerahkannya kepada Ibu Sinta untuk mengusap air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Aku menyampaikan bahwa masa lalu telah berlalu dan aku sudah memaafkan semua kesalahan yang pernah terjadi di antara keluarga kami. Keikhlasan yang kuberikan secara gratis itu justru terasa bagaikan pukulan terberat bagi batin mereka yang selama ini dipenuhi ego. Dr. Sela berdiri dari kursinya, membungkuk dalam-dalam di hadapanku untuk menyampaikan rasa hormat dan permohonan maaf yang tulus dari lubuk hatinya. Momen itu menjadi titik balik besar bagi jalan hidup mereka berdua. Dalam tangisnya, Ibu Sinta mengungkapkan penyesalan terbesarnya karena telah menghancurkan pernikahan anaknya demi mengejar menantu berlatar kaya raya. Beliau menyadari bahwa kebahagiaan sejati sebuah rumah tangga tidak pernah terletak pada kemewahan harta, melainkan pada ketulusan dan ketulusan kasih sayang. Aku mendengarkan setiap curahan hatinya dengan penuh empati, tanpa sedikit pun berniat untuk menyudutkan atau menyalahkan keadaannya saat ini. Rasa damai yang luar biasa menyelimuti hatiku karena mampu melewati ujian kesabaran ini dengan kemenangan jiwa. Roda kehidupan telah mengajarkan kami semua pelajaran yang sangat berharga sore itu. Penyesalan yang datang di akhir adalah pengingat keras bahwa harta dan status sosial tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa serta ketulusan hati. Suasana di meja restoran itu kini terasa jauh lebih tenang dan hangat, menghilangkan seluruh ketegangan yang sempat bertengger sebelumnya. Ibu Sinta perlahan mulai menghentikan tangisnya, menatapku dengan pandangan penuh rasa kagum dan penyesalan yang mendalam. Beliau menceritakan kondisi mantan suamiku yang ternyata hidup dalam ketidaktenangan batin semenjak bercerai dariku 2 tahun lalu. Informasi tersebut membuat dadaku sedikit terenyuh. Namun aku sadar bahwa setiap orang harus menjalani takdir dan pilihan hidupnya masing-masing. Aku mendengarkan cerita itu sebagai bentuk kepedulian seorang manusia tanpa berniat membuka kembali masa lalu. Dr. Sela yang kini bersikap sangat sopan mulai membuka pembicaraan mengenai program pelayanan kesehatan masyarakat yang tadi sempat aku bahas. Dengan penuh kerendahan hati, ia menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan medis tanpa dibayar sepeser pun dalam proyek kemanusiaan tersebut. Ia ingin mendedikasikan keahlian ilmunya untuk membantu sesama sebagai bentuk penebusan atas kesombongan sikapnya di masa lalu. Aku menyambut baik niat tulusnya itu, melihat adanya perubahan karakter yang sangat positif dari seorang wanita muda yang mau belajar dari kesalahan. Titik terang mulai menerangi jalan hidup kami semua. Malam mulai merayap turun, memancarkan gemerlap lampu kota yang indah dari balik jendela kaca restoran mewah tersebut. Peperangan ego yang terjadi di meja kecil ini akhirnya selesai dengan kedamaian yang tidak pernah disangka oleh siapapun sebelumnya. Ibu Sinta mengucapkan terima kasih yang amat mendalam, karena aku tidak mempermalukan mereka di depan umum dengan kekuasaan yang kupunya. Kebijaksanaan dan ketenangan sikap yang kutampilkan hari ini telah mengubah pandangan hidup mereka tentang arti sebuah kesuksesan sejati. Kami bertiga akhirnya bisa tersenyum bersama di tengah suasana malam yang syahdu. Kebaikan yang dibalas dengan kebaikan adalah hal biasa, namun kejahatan yang dibalas dengan kebaikan adalah kemuliaan karakter yang sanggup mengubah jalan hidup seseorang. Saat kami bersiap untuk meninggalkan restoran, sebuah kejutan tak terduga kembali terjadi di pintu masuk utama bangunan tersebut. Seorang pria dengan pakaian sederhana berjalan masuk dengan langkah ragu-ragu, memandangi sekeliling ruangan dengan wajah cemas. Pria itu adalah mantan suamiku, Haikal, yang sengaja menyusul ibunya karena khawatir terjadi keributan di dalam restoran ini. Langkah kakinya mendadak terhenti saat matanya berpapasan langsung dengan tatapanku yang berdiri di dekat meja. Suasana hening kembali menyelimuti area tersebut, membawa nostalgia masa lalu yang cukup dalam di antara kami. Haikal berjalan mendekati meja kami dengan pandangan menunduk, menyadari kehadiran Dr. Sela dan ibunya yang tampak sembab bekas menangis. Ibu Sinta langsung memeluk putranya erat-erat, membisikkan kata maaf atas semua paksaan dan keserakahan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Haikal tampak bingung dengan perubahan sikap ibunya yang mendadak menjadi begitu lembut dan penuh penyesalan di hadapanku. Aku menyapa Haikal dengan santai dan senyuman hangat, menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun rasa dendam yang tersisa di dalam hatiku. Momen pertemuan itu terasa sangat emosional bagi kami berdua. Dr. Sela dengan jiwa besar menjelaskan kepada Haikal tentang apa yang baru saja terjadi dan betapa mulianya sikap mantan istrinya ini. Penjelasan itu membuat air mata Haikal menetes perlahan,
menyadari betapa besarnya wanita yang dulu pernah disia-siakannya demi menuruti gengsi keluarga. Namun, aku segera memotong pembicaraan agar tidak membuat suasana menjadi semakin berat bagi perasaan Haikal saat ini. Aku menegaskan bahwa tujuan kita hidup adalah untuk melihat ke depan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Pertemuan tak terduga ini menjadi penutup babak lama dalam hidup kami. Memaafkan masa lalu adalah kunci utama untuk membuka pintu masa depan yang lebih membahagiakan, bebas dari beban kebencian yang memberatkan langkah kaki. Malam semakin larut saat kami berdiri di luar area restoran, menikmati hembusan angin malam yang terasa begitu menyejukkan jiwa. Ibu Sinta kembali memegang tanganku, memohon agar hubungan silaturahmi di antara kami tidak pernah terputus meskipun status telah berubah. Aku mengangguk pelan, menyetujui permintaan tulus tersebut dengan penuh keikhlasan demi menjaga persaudaraan sesama manusia. Dokter Sela menjabat tanganku erat-erat, berjanji akan menjadi dokter yang lebih berempati dan rendah hati dalam melayani para pasiennya di rumah sakit. Perubahan positif ini menjadi hadiah terindah dari peristiwa sore tadi. Sebuah mobil hitam mewah yang dikendarai oleh supir pribadiku perlahan berhenti tepat di depan lobi utama restoran tersebut. Pengawal pribadi menyambutku dengan hormat, membuka pintu mobil sembari menyerahkan laporan pekerjaan yang harus diperiksa malam ini. Ibu Sinta, Haikal, dan Dokter Sela menyaksikan pemandangan itu dengan rasa takjub yang tak lagi disertai dengan kesombongan. Aku melambaikan tangan kepada mereka bertiga dengan senyuman tulus sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam kendaraan. Mobil mewah itu pun bergerak perlahan membelah kemacetan jalanan kota yang dipenuhi lampu. Di dalam mobil yang berjalan tenang, aku menyandarkan tubuhku ke sandaran kursi sembari memandang ke arah luar jendela kaca yang basah. Hatiku merasa sangat lapang dan penuh dengan rasa syukur atas semua jalan takdir yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Hinaan dan cacian yang pernah kuterima di masa lalu kini telah berubah menjadi bunga-bunga kebaikan yang mekar dengan sangat indah. Kehidupan telah mengajarkan sebuah makna terdalam bahwa kesabaran tidak akan pernah merugikan siapapun yang mau memegangnya erat-erat. Perjalanan panjang untuk mencari kedamaian sejati akhirnya membuahkan hasil manis. Kesabaran yang dirawat dengan keikhlasan pada akhirnya akan membuahkan penghormatan sejati yang datang tanpa perlu kita minta atau perjuangkan secara berlebihan. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian yang mengubah jalan hidup kami di restoran mewah tengah kota waktu itu. Kehidupanku berjalan semakin berkah, di mana bisnis pertambangan dan rumah sakit kemanusiaan yang kukelola berkembang sangat pesat. Dokter Sela kini menjadi salah satu tenaga medis paling berdedikasi di fasilitas kesehatan gratis kami, melayani ribuan warga miskin dengan penuh kasih. Ibu Sinta pun berubah menjadi sosok wanita yang sangat aktif dalam kegiatan sosial, dan tidak lagi memandang orang dari harta benda. Perubahan nyata ini membuktikan bahwa hidayah dan kebaikan bisa menyentuh siapa saja. Sementara itu, takdir indah yang tidak pernah kuduga sebelumnya perlahan mulai menghampiri perjalanan hidup pribadi saya yang sepi. Di proyek pembangunan rumah sakit kemanusiaan tersebut, aku dipertemukan dengan seorang pria berhati mulia yang menjadi ketua tim arsitek pembangunan. Namanya Aris, seorang pria cerdas dan bersahaja yang mendedikasikan keahliannya untuk merancang tempat-tempat pelayanan sosial. Ketulusan hatinya dalam bekerja tanpa pernah memamerkan kemampuannya berhasil mencuri perhatianku sejak awal pertemuan kami. Hubungan kami berdua tumbuh secara alami di atas landasan nilai kebaikan yang sama. Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya saat berada di dekat Aris yang begitu teduh dan santun. Kami saling melengkapi, saling mendukung impian kemanusiaan, dan tidak pernah saling menilai dari status materi atau latar belakang masa lalu. Ibu Sinta yang mendengar kabar kedekatan kami berdua turut memberikan restu serta doa yang tulus bagi kebahagiaan masa depanku. Beliau menyadari bahwa wanita baik seperti diriku berhak mendapatkan pasangan yang memiliki ketulusan hati seimbang. Kebahagiaan baru kini siap menyambut di depan mata. Ketika kita melepaskan hal yang salah dengan penuh keikhlasan, Tuhan akan menggantikannya dengan orang yang tepat pada waktu yang paling indah menurut takdirnya. Hari bahagia yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba dengan sangat penuh rasa syukur dan keharuan yang mendalam dari semua pihak. Aku dan Aris resmi mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah acara yang digelar secara sederhana namun sangat hikmat. Pesta pernikahan tersebut dihadiri oleh anak-anak yatim, warga kurang mampu,
serta sahabat-sahabat terdekat yang selama ini mendukung perjuangan kami. Tidak ada kemewahan yang berlebihan atau pamer harta, melainkan hanya aura kebahagiaan dan doa tulus yang mengalir dari setiap tamu yang hadir. Ibu Sinta dan Haikal pun turut hadir memberikan selamat. Ibu Sinta meneteskan air mata bahagia saat melihatku berdiri di pelaminan bersanding dengan pria yang tepat dan berhati mulia. Beliau memelukku dengan penuh rasa kasih sayang, memuji kecantikan batin dan kerendahan hati yang selalu kujaga. Momen pemandangan indah itu menjadi bukti nyata bahwa seluruh luka masa lalu telah sembuh total tanpa menyisa dendam sedikitpun. Dokter Sela yang turut hadir tampak tersenyum bangga melihat wanita hebat ini akhirnya menemukan pasangan hidup yang sejati. Kebahagiaan yang hakiki menyelimuti seluruh ruangan pernikahan kami sore itu. Aku memegang erat tangan Aris, menatap matanya yang penuh dengan kejujuran dan rasa cinta yang teramat sangat tulus. Kami berdua berkomitmen untuk menggunakan seluruh kekayaan dan pengaruh yang kami miliki untuk terus menebar kebaikan bagi masyarakat luas. Takdir yang dulunya terasa sangat pahit dan penuh hinaan kini telah berubah menjadi jalan kebahagiaan yang sangat sempurna bagi hidupku. Roda kehidupan telah membawa diriku naik ke tempat yang bermartabat tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Senyuman bahagia mengukir wajah kami berdua di hari yang sakral ini. Kemenangan sejati dalam hidup terjadi ketika kita berhasil melewati badai ujian tanpa kehilangan kebaikan hati, lalu dihadiahi kebahagiaan yang berlimpah olehnya. Kini, hidupku dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah setiap harinya bersama keluarga baru yang sangat harmonis dan penuh kasih. Rumah tangga yang kubangun bersama Aris berjalan di atas rasa saling menghargai, kerendahan hati, dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Kami dikaruniai anak-anak yang lucu dan sehat, yang kami didik sejak kecil untuk selalu menyayangi sesama tanpa memandang status sosial. Hubungan dengan keluarga mantan ibu mertuaku pun tetap terjalin sangat baik sebagai bentuk silaturahmi yang membawa berkah. Tidak ada lagi rasa perih atau trauma yang tersisa dari masa lalu. Setiap kali aku melintasi restoran mewah tempat aku dihina beberapa tahun lalu, aku selalu tersenyum manis memanjatkan doa syukur. Tempat itu telah menjadi saksi bisu perjalanan transformasi jiwa dan pendewasaan karakter yang sangat berharga bagi hidupku. Hinaan yang dulu terasa bagaikan tusukan sembilu di dada, kini ku kenali sebagai cara Tuhan untuk menguji kelayakan hatiku sebelum menerima berkah besar. Tanpa ujian berat tersebut, aku mungkin tidak akan pernah menjadi wanita yang setegar dan sebijaksana saat ini. Setiap peristiwa pahit selalu membawa hikmah yang amat indah. Aku menyadari bahwa kesuksesan yang kucapai saat ini bukanlah milik pribadi yang bisa disombongkan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Bersama suami tercinta, kami terus memperluas jaringan rumah sakit gratis dan sekolah bagi anak-anak jalanan di seluruh wilayah Indonesia. Misi hidup kami kini fokus pada upaya mengangkat derajat orang-orang yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat modern. Kebahagiaan sejati ternyata terletak pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan bagi orang lain selama bernapas. Cahaya harapan terus menerangi jalan hidup kami. Proses ujian hidup yang pahit adalah cara Tuhan membentuk mentalita baja dan menyucikan niat kita, agar saat diberkati kebahagiaan kita tidak lupa diri. Sahabat cerita yang terkasih, dari perjalanan panjang kisah ini kita belajar satu hal yang amat fundamental mengenai hakikat kehidupan manusia. Jangan pernah merasa berkecil hati atau terpuruk saat ada orang lain yang memandangmu sebelah mata atau melontarkan hinaan tajam kepadamu. Penilaian manusia itu sangat dangkal, terbatas pada apa yang terlihat oleh mata dan seringkali berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan materi. Tetaplah fokus memperbaiki diri, bekerja keras dalam diam, dan biarkan hasil serta takdir Tuhan yang berbicara melipat gandakan derajatmu di masa depan nanti. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Ingatlah selalu bahwa roda kehidupan itu bergerak dinamis. Orang yang berada di atas hari ini bisa berada di bawah pada esok hari atas kehendaknya. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan, setiap celaan dengan doa tulus, dan setiap kesombongan dengan kerendahan hati yang menenangkan jiwa. Ketika kita mampu menjaga kesucian hati dari rasa dendam, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak membela kehormatan kita dengan cara yang sangat indah dan tak terduga. Jadikan setiap rasa sakit sebagai bahan bakar untuk bangkit menjadi manusia yang lebih berkualitas, bernilai, serta bermanfaat bagi banyak orang di sekitarmu. Semoga kisah ini memberikan pencerahan,
menguatkan hati yang sedang terluka, dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Teruslah menebar kebaikan dimanapun kamu berada, karena setiap benih kebaikan yang kamu tanam pasti akan membuahkan hasil yang manis pada waktunya. Kehormatan diri yang sejati tidak ditentukan oleh tumpukan harta atau pengakuan dari manusia, melainkan oleh kebersihan hati, kesabaran dalam ujian, serta kebermanfaatan hidup kita bagi sesama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ujian hidup berupa penghinaan bukanlah penentu takdir akhir kita, melainkan proses penyaringan diri untuk menguji keteguhan hati. Kesombongan yang didasari oleh materi dan status sosial pada akhirnya akan runtuh di hadapan kebenaran dan kerendahan hati yang konsisten. Ketika kita memilih untuk memaafkan ketimbang membalas dendam, kita tidak sedang menunjukkan kelemahan, melainkan sedang membebaskan jiwa kita untuk menerima berkah yang jauh lebih besar dari Sang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.